untuk market Betul, itu. sangat potensial karena sesungguhnya hotel maupun supermarket besar itu mereka itu butuh partner-partner yang mengambil Iya, bahan sisanya itu bener. ya, yang mereka katakan ya itu dibuang, Iya. tapi ternyata menurut De Arif itu emas. Emas. Sampah organik maupun anorganik itu adalah emas. Gimana caranya pengolahannya itu sudah konsepnya itu udah dibuat sama Arif. Nah, ini De Arif nih. Ini konsepnya sangat luar biasa. Iya. Jadi pemberdayaan. Ya, kalau kita hitung-hitungan seperti tadi sebenarnya di desa itu kelola dengan BUMDes ini Iya. sangat luar biasa potensi ekonominya gitu. Benar. Nah, ini bagi Nah, belum dari pengolahan magotnya. Magot ini kalau kita Iya. proses ya, untuk harga fresh magotnya itu, ini yang masih hidup, Bang. itu per kilo Yang berapa masih dia? hidup itu memang harga standarnya karena dia harus di bawah pakan ternak ya. Karena memang kita untuk edukasi harga per kilonya itu 5 sampai 7 ribu. Itu sudah lumayan tinggi. Lumayan, Kalau satu BUMDes bisa menghasilkan minimal 100 kilo per hari. 100 kilo per Iya. hari. Katakanlah harga megat itu 5.000 paling rendah. Paling Ya, rendah di NTB. ambil terendahnya. ya, Sudah 500.000 per hari. per hari. 100 kilo loh. 100 Iya, kilo. berarti kalau 30 hari udah 3 ton kan? Kali Iya. 5.000 udah 15 juta. Gitu. Potensi ekonomi. Potensi ekonomi Belum dari sampah yang lain. Iya, dari sampah, makanya belum sampah yang lain, belum yang limbah plastik. Iya. Udah kita hitung dah. Oke. Tinggal berapa. Ini Jadi jenius. Iya. Jadi konsep-konsep ini yang sekarangnya memang lagi dilirik. Lagi dilirik di NTB. Di NTB maupun di luar sana. Oke. Ya. Belum lagi nanti kita pengolahan, kita kerjasama dengan hotel-hotel, kita kerjasama dengan distributor, kita betul. kerjasama dengan Transmart itu untuk pengolahan limbah B3 dan ininya juga bisa tuh untuk mereka itu. Sangat potensial karena sesungguhnya hotel maupun supermarket besar itu mereka itu butuh partner-partner yang mengambil Iya, bahan sisanya itu Bener. ya, yang mereka katakan ya itu dibuang, Iya. tapi ternyata menurut De Arif itu emas. emas. Sampah organik maupun anorganik itu adalah emas. Gimana caranya pengolahannya itu sudah konsepnya itu udah dibuat sama Arif. Nah, ini di Arif nih. Ini konsepnya sangat luar biasa. Iya. Jadi pemberdayaan. Ya, kalau kita hitung-hitungan seperti tadi sebenarnya di desa itu kelola dengan BUMDes ini Iya. sangat luar biasa potensi ekonominya gitu. Benar. Nah, ini bagi adik-adik kita atau bagi siapapun yang ingin memulai. Nah, boleh nggak kita ceritakan dulu De Arif yang manisnya dulu? Oh iya, nah, yang manisnya ini dulu. kita ceritakan yang manisnya dulu. Artinya apa? Ini tuh memotivasi. Heeh. Ataupun yang pahitnya itu adalah nanti itu ya cambuk ya, Iya. cambuk untuk kita bisa lebih. Nah, kalau dari segi hitungan ekonominya nih, seperti apa sebenarnya De Arif? Misalnya dalam sebulan ini untuk pemula lah. Ini mungkin yang dalam 100 kilo lah, 100 kilo sampah dulu. Ini kira-kira potensi ekonomi kalau bagi pemula untuk memulai bisnis maggot ini seperti apa De Arif? Ya, jadi kita untuk menghasilkan fresh maggot 50 kilo fresh maggot itu kita membutuhkan pakan itu sekitar 70 kilo, Bang. 70 kilo. Jadi dalam kita menggunakan itu 25 gram, 25 gram telur. Jadi ada telurnya lalat ini ini bertelur kan? Iya. Nah, itu nanti kita timbang 25 gram, itu kita tetaskan. Nah, itu sampai dewasa, itu pakannya itu sekitar 70 sampai 80 kilo sampai dia panen. Masa panennya itu ideal 18 hari. 18 hari Singkat. panen ya? Ya, singkat. 18 hari itu dari telur. Oke. Nah, 18 hari kita kelola dengan telur, itu bisa menghasilkan kurang lebih sekitar 40 sampai 52 kilo. Ya. Kalau kasarnya ya kalau 40 kilo kita kalikan dengan harga 5 sampai 7 ribu ya sudah lumayan, sudah cukup ya. Iya. Itu kalau apalagi kalau kita bisa menghasilkan 50 kilo per hari, wah 50 kilo per mantap. hari Ya. itu kan hitungannya Ya, udah jelas. Benar. Ah. Sering kami tekankan kepada teman-teman binaan kami atau siapa yang mau ingin berbudidaya, yang mau bergabung dengan kami, silahkan, karena kami memang terbuka. Ya, asalkan mereka itu mengikuti standar budidaya kami. Standar budidaya kami, mereka nggak akan kesulitan pasar. Gitu. Mau dia baru, mau dia lama, itu mau dia lama ya udah
dulu pernah punya pasar tapi dia vakum. Ya. Nah, tapi kalau dia mau ikuti standar kami, berapapun jumlah maggot hidupnya akan kami beli. Gitu. Iya. Jadi kami konsepnya memang memberdayakan, apalagi kalau mereka pure atau murni menggunakan limbah-limbah ya, sampah-sampah organik di situ. Kami akan bimbing terus. Karena konsep kami adalah menggencarkan pengelolaan lingkungan ini, Bang. Ya, dengan BSF bahwasanya masyarakat itu bisa sejahtera, lingkungannya bisa lebih bersih gitu. Oke, itu. Jadi jangan pernah ragu nih, mungkin ada yang bingung memikirkan nih setelah jadi mau dijual kemana? Iya. Nah, ternyata di Arif ini udah siap juga dengan konsep yang mengambil hasil dan dari mitra, bahkan kita kontrak, Bang, MOU. Kalau dia mau MOU, kita MOU. Nah, sekarang kita sudah memang sudah punya satu perusahaan ya di Lombok di sini. Kebetulan perusahaannya namanya Berkahi Gumiku Lestari. Jadi dari Lestari. Nama perusahaannya saja. Berkahi Gumiku itu bumi kita ya, bahasa Sasak Gumi Sasak ya, Gumiku lestarikan alamku. Begitu. Itu semboyan kami. Jadi perusahaan kami ini memang kolaborasi antara yang pertama yaitu Luas Dasi NTB, kemudian dengan Dompet Duafa atau DD Tekno di situ, kemudian dari Universitas Bakri Jakarta. Jadi perusahaan kami ini didedikasikan untuk menampung semua suplai maggot hidup dari para binaan-binaan yang sudah tersebar di seluruh NTB. Mau dia di Lombok, mau dia di Sumbawa, kalau itu binaan kita harus komitmen. Gitu. Ini sudah binaan asal mau mengikuti standar ya. Iya, jadi alhamdulillahnya support dari 3 kolaborasi ini juga menjadikan kita semakin berkembang, dan harapannya sih ke depan ini bahkan setiap desa itu menerapkan metode seperti ini, konsep seperti ini. Ada SOP-nya lah ya, standarnya ya. Nah, tadi ini untuk memulai, Bang Arif. Kalau hitung-hitungannya kan udah jelas. Ya, udah jelas. Nah, sekarang ada nggak cibiran? Oh, banyak. Cibiran tuh banyak. Cibiran padahal ini sangat keren, luar biasa. Tapi pasti ya kita kan pasti ada orang yang memiliki cara pandang berbeda. Apa dari perjalanan di Arif sendiri untuk merintis Maggot ini? Ya, jadi di Maggot ini memang, Bang, perlu kita ketahui memang, apalagi terutama di program pengolahan limbah ini ya. Kita itu seperti menciptakan monster ya. Seperti menciptakan monster dalam artian kita banyak konsep-konsep kami yang memang sudah kami terapkan, kemudian ingin sekali diduplikasi. Nah, itu yang pertama ya diduplikasi dengan skala besar, standarisasi besar, dan dari konsorsium luar itu banyak yang ingin, terutama di NTB karena potensinya bagus sekali itu. Kemudian yang kedua yaitu cibiran dalam artian ketika kita berbudidaya maggot ini baru tahu sepotong sudah merasa tahu semuanya. Baru tahu ilmu sepotong merasa tahu semuanya. Karena kalau kita melihat, kita bayangkan gitu, kita budidaya maggot ya, budidaya ulat ini pakai sampah doang. Kelihatannya mudah kan? Ya, mudah. Sediakan sampah, udah beres gitu kan. Kalau melihatnya ya itu yang menjadi kan banyak datangnya cibiran-cibiran seperti itu dalam artian saya udah tahu nih, nggak perlu ke konsultasi ke teman-teman gitu kan. Jadi kadang banyak masyarakat yang terpengaruh di situ. Bahwasanya memang kalau kita ingin menerapkan sistem kelola atau pengolahan sampah dengan maggot BSF ini ada standarisasi, ada keilmuannya. Mau dari hulu sampai hilirnya, dari bangunan, kemudian dari tinggi wadahnya, tinggi bioponnya, dia harus seperti apa, kemudian sarang lalatnya itu konsepnya seperti apa, itu ada standarisasinya, ada SOP-nya. Kemudian nanti dari segi perawatan, kapan dia harus panen dengan kadar nutrisi yang paling ideal, yang paling optimal, itu ada standarnya, Bang. Waktunya itu. Ya, seperti kami di TPS 3R Desa Midang, itu standarisasinya ideal. Ya, kami menetaskan telur itu selama 5 hari. Ya, kemudian kita panennya setelah tebar benih itu selama 13 sampai 14 hari.
Itu jadi makanya kita hitung itu 18 hari per satu siklus panen. Gitu. Itu ada standarnya semua. Luar biasa. Tapi kalau dari untuk memulai ini kan orang mendengar ini pengolahan sampah. Nah, dari tetangga-tetangga itu gimana responnya? Nah, dulu ya seawal saya membudidayakan ini, bahkan ketika mereka mendengar ini pengolahan sampah dengan ulat, baru pengolahan sampah aja mereka udah jijik. Kemudian kalau setelah kita nyebut ulatnya, mereka tambah parno, gitu, tambah wah nggak karu-karuan gitu kalau dengar. Tapi kalau sekarang mereka mendengar konsep pengolahan lingkungan dengan itu, wah mereka sudah luar biasa terketuk hatinya. Jadi di awal sempat juga ya ada dari tetangga-tetangga. Banyak, terutama ibu-ibu. Ibu-ibu. Dulu ibu-ibu kalau lihat saya upload di grup WhatsApp desa ya, saya upload nih. Ini makanan ternak bagus, makanan ternak organik karena dia kan diciptakan oleh bahan alami gitu kan. Saya upload, banyak cibiran, banyak yang komen. Wah, apa yang diupload nih Mas Arif? Apa yang diupload nih dari Arif gitu. Kok menjijikan, kok kita ini ada yang bahkan sampai lab group gitu kan gara-gara saya. Dan baru kemarin, minggu kemarin pas saya acara itu Pak, baru kemarin ternyata yang mengundang kami itu adalah ibu PKK sendiri. Ya, jadi komunitas PKK yang ada di desa saya tuh saya diundang menjadi pembicara di situ. Ya, pembicara di situ. Dan Tamagot ini yang dulunya memang itu dicibir, ya mereka merasa jijik, tapi karena mendengar konsepnya, mereka sangat terpanggil hatinya. Dan alhamdulillah mereka itu orang-orang hebat yang memang ingin ikut melestarikan lingkungan juga. Jadi saya juga senang sekali. Tapi sayangnya kemarin saya nggak sempat ikut karena ada acara itu Bang, acara nikahan. Ya, tapi mereka dari konsep saya yang sampaikan ke teman saya ya. Di situ kan ada binaan saya di desa saya di Lembuak, Kecamatan Narmada. Ya, jadi saya suruh menyampaikan bahwasanya konsep saya seperti ini, pengolahan limbah dengan maggotnya bisa dijual untuk pakan ternak, terus limbah organiknya itu bisa untuk pupuk. Mereka tertarik sekali gitu. Ibu-ibu PKK yang dulu jijik sekarang tertariknya luar biasa. Ini sangat keren. Jadi konsep pemberdayaannya pelestariannya bisa jalan juga. Kemudian ternyata juga residu atau sisanya itu sangat bermanfaat untuk tanaman. Jadi seolah-olah ya tidak ada yang terbuang dari situ. Ya, benar. Oke, Arif. Kalau ke depan, tadi saya mendengar ada tantangan terbesarnya adalah duplikasi konsep. Ya, ketika ini udah dilihat, ini kan sudah berhasil nih, udah dilihat, kan berarti sudah menerapkan standar tertentu. Duplikasi konsep ini memang sering sekali kita temukan di daerah kita. Karena apa? Karena ya kalau kita bisa patenkan, kalau seperti produk ya, nah mungkin arahnya nanti Arif bisa seperti itu, nanti bisa dipatenkan sehingga Arif yang punya gitu. Ya memang untuk standarisasi kami baik dari pembangunan dan pengolahan itu sudah kita patenkan lewat Polbangtan Malang. Akan tetapi di sini yang saya khawatirkan sebenarnya bukan duplikasinya Bang, duplikasi dan pengelolaan yang salah. Gitu. Orang melihat, jadi di Maggot ini kita cukup bukan studi banding lagi, studi tiru. Kita cukup datang ke farm, ke peternakan kita, peternakan Maggot kita, mereka melihat saja itu udah bisa buatnya. Akan tetapi standar yang rincinya mereka nggak akan bisa, nggak akan tahu gitu. Karena keilmuan di Maggot ini sangat luas sekali. Kalau kita sekedar ngelihat bangunannya, tingginya segini, terus ini, itu dasarnya dari apa? Kalau di kami itu ada dasarnya. Kita bangun, misal nih, kita bangun di Sembalun, kemudian ada juga bangunan kita di Sekotong. Itu standarisasinya berbeda. Suhu di Sembalun rendah, suhu di Sekotong tinggi, panas, ya. Nah, itu standarisasinya beda. Dari segi bangunannya, tinggi bangunannya, tinggi wadahnya, itu beda Bang. Gitu. Jadi kalau orang sekedar melihat itu nggak akan bisa. Makanya yang saya takutkan itu adalah duplikasi yang salah. Ya dalam artian kita di sini tujuannya baik gitu, untuk memberdayakan masyarakat, mengelola lingkungan dengan baik, terus meningkatkan perekonomian masyarakat tentunya di masa pandemi ini kan. Nah, harapannya
kita mengajarkan kepada masyarakat, mengedukasi kepada masyarakat, ya juga dengan standar yang baik, standar yang bagus. Iya, gitu. Standar tertentu menghasilkan produk yang sangat luar biasa. Ya, ini sudah dibuktikan sama DARIP. Ini ada kualitas ekspor. Apa yang kira-kira kalau saya menyebut ekspor ini, potensi ekonomi ekspor keluarnya ini berapa sebenarnya permintaan produk seperti ini? Itu yang belum kita bisa penuhi. Karena makanya kita di NTB ini lagi menggencarkan pengolahan maggot ini, Bang. Karena standar di ekspor ya, baik ke Jepang, ke Eropa itu permintaan dan kontinuitasnya tinggi sekali. Mereka minta dalam per minggu itu sebanyak 1 ton. 1 ton per minggu. Ada yang bahkan per bulan itu 20 ton harus ngirim. Jadi kalau 20 ton kering ini ya, Bang. Ini berapa? Ini berapa kontainer ya, 20 ton itu. Kemudian ini berapa maggot hidup. Karena dari maggot hidup kita keringkan itu perbandingannya 1:5, Bang. 1:5? Ya. Berarti 5 kilo maggot hidup jadinya 1 kilo? Iya. Jadi kalau untuk 1 ton itu kita butuh 5 ton. 5 ton hidup. 5 ton hidup. Ya, 5 ton hidup. Karena di standarisasi pengeringan kita itu standar ekspor pun ya bahwasanya kadar airnya itu harus di bawah 8%. Gitu, standar ekspor. Ya, jadi semuanya itu semua nutrisinya itu akan terkonsentrasi kepada minyak. Itu yang mereka ambil, yang mereka ekstrak. Kalau kita ekspor itu nggak ada untuk pakan ternak, Bang. Nggak ada di situ. Iya, dan harganya tinggi sekali. Ini untuk keperluan kesehatan sama kosmetik berarti. Iya. Itu bayangin aja kalau skincare, ya skincare ibu-ibu, skincare remaja itu harganya berapa, Bang? Ratusan ribu. Betul. Bahannya dari mana? Dari ini di Korea ini juga viral. Betul. Bahan baku. Dan ya kenapa prospek atau potensi ekspor ini tinggi, Bang? Ya, saya katakan bahwasanya di Eropa, kemudian negara-negara yang bersuhu dingin, ya, yang bukan negara tropis atau subtropis ya, itu mereka akan kesulitan untuk berbudidaya maggot ini. Oke, jadi kendalanya adalah lingkungan budidaya ya. Jadi ini potensi yang sangat besar di tengah keterbatasan orang yang banyak membutuhkan, ternyata di kita sangat mudah dibudidayakan. Iya, potensinya tuh di kita luar biasa. Kalau kita budidaya di sini mudah. Iya. Bayangin kalau kita di Eropa ya, dengan apalagi kalau datang musim dingin itu, mereka harus membuat atau menciptakan instalasi yang standarnya itu tidak boleh maggot ini kedinginan. Karena maggot ini dia suka di suhu yang hangat. Ya, medianya itu harus hangat. Kalau dia dingin atau kelembabannya dengan suhu kelembabannya itu suhunya itu di bawah 16 derajat, dia akan vakum. Nah, gitu. Dia nggak akan bisa tumbuh berkembang. Dulu sebenarnya, Bang, sebelum maggot ini viral, saya dapat cerita pengalaman dari dosen saya di Jerman. Kebetulan dia di Jerman kan. Dulu maggot ini sebenarnya adalah produk rahasia perusahaan di luar negeri, di Jepang, China. Ya. Jadi begitu rapatnya mereka simpan sebenarnya ya? Disimpan rapat maggot ini. Gitu. Makanya baru tahun-tahun inilah mungkin sekitar 5 tahun yang lalu lah baru dia viral maggot ini ya. Karena apa? Karena di mereka itu tidak bisa membuat atau menciptakan maggot yang skala besar. Jadi mereka akan kesulitan karena di sana kan pergantian musimnya banyak. Iya, cepat ya. Jadi kapasitas produksi juga tentu berpengaruh. Mereka tidak akan bisa menciptakan standar produksi yang skala besar setiap waktu gitu kan. Kalau datang musim dingin mereka harus tutup rapat instalasinya. Itu butuh biaya yang sangat biaya produksi membengkak itu. Iya, karena benar. Ya menghangatkan ruangan yang sangat besar ya. Makanya dari peneliti-peneliti Indonesia membawalah maggot ini untuk dibudidayakan atau dikembangbiakan di Indonesia. Ternyata di Indonesia, di tropis ini ya, sangat cocok ya. Sangat cocok. Jadi Masya Allah, dengan permintaan sebegitu besarnya di Arif ini menjadi potensi ekonomi yang dahsyat ini untuk NTB ya. Benar. Jadi tidak ada lagi cerita TPU, tempat pembuangan umum ini kita penuh sampai di kemarin ya. Kemudian jadi konflik. Nah sekarang bahkan ya kenapa tidak, konsepnya adalah per desa, BUMDes. Benar. Jika BUMDes berjalan dengan konsep seperti ini, sangat luar biasa dampak ekonominya gitu. Oke deh Arif. Jadi
sangat luar biasa menurut saya. Mulai dari memulai bisnis ini, kemudian kita ngelihat ekonomi ekonomi kreatif lah. Ekonomi kreatif ya yang akan berkembang, dan terutama saya melihat di sini adalah tetap magnet baru kita Mandalika. Ini benar. Kan menjadi magnet yang sangat luar biasa untuk kedepannya, memang untuk terus kita maksimalkan gitu. Mungkin nanti hasil olahannya ini bisa lebih bervariatif lagi sehingga bisa menjadi salah satu souvenir atau apa ya. Memang target atau pangsa pasar kita ke depan ini adalah turis-turis luar negeri yang akan datang di sirkuit Mandalika, karena di Eropa sendiri di Spanyol dan Prancis ini itu maggot ini menjadi topping spaghetti, Bang. Topping spaghetti. Ya, Abang boleh cari di Google, itu banyak spaghetti yang toppingnya itu memakai maggot, memakai larva BSF gitu. Karena apa? Masyarakat Eropa itu butuh kehangatan, butuh menghangatkan badannya kan. Dan salah satunya yaitu dengan protein tinggi dan asam amino. Dan itu ada di maggot. Iya, dan itu semuanya ada di maggot, asam amino esensial dan proteinnya. Protein ini itu kisaran 36% sampai dengan 62%. Tinggi sekali. Gitu. Jadi jangan heran kalau melihat spaghetti atau apapun. Ada maggotnya. Ada maggotnya, dikiranya itu dikiranya nanti itu sengaja atau apa jatuh di situ kan. Iya, jadi ternyata itu menjadi olahan makanan juga berarti ya. Dan itu mahal. Mahal di situ. Mahal. Itu makanan premium kalau kelas-kelasnya. Ngeri. Karena yang kalau di Eropa itu memang sendiri yang dilihat dari konsumtif di situ untuk olahan makanan sendiri adalah nilai manfaatnya atau nilai sehatnya di situ. Karena maggot ini ya dengan asam amino esensialnya ini dia mampu melengkapi untuk meningkatkan sistem imun kita. Benar. Kemudian maggot ini minyaknya itu berfungsi untuk menyehatkan kulit kita. Saya tuh sering Bang, saya giniin maggotnya itu, saya remas gitu kan, ada minyaknya keluar ya. Yang maggot udah kering. Nah, coba diremas tuh, pasti ada minyaknya. Seret di satu aja lumer pasti dia. Nah, kita nih saya itu aromanya mantap. Serius, ini kayak aroma udang. Aroma ebi. Ya, ebi. Aroma udang cakep. kering ini ya. Kalau itu dimakan, Bang. Karena standar maggot kita itu bersih, non patogen. Ini udah bersih ya? Iya, kalau di saya dimakan itu. Cuman kalau di MUI memang itu diharamkan. Karena dia termasuk binatang jalalah ya. Betul. Gitu. Cuman kalau di kami kan kalau binatang jalalah ya seperti lele itu kalau dia diprosesnya dengan baik ya dengan bagus, memenuhi standar, menurut saya ya boleh-boleh aja sih. Kalau di saya sama dosen saya makan. Dimakan juga ya? Saya sih makan. Gitu. Ini diapain? Diremas ya? Nah itu ya. Nah maggot ini diginiin aja, dipelintir-pelintir ya. Ada dua ya. Ini ya dipelintir. Ya sebelumnya nggak ada minyaknya. Nah di dalamnya tuh. Ternyata betul. Lumer ya. Lumer. Ini ada minyaknya nih. Lumer. Nah itu sering saya gosok-gosokin di tangan, terus saya balur di muka. Makanya nih mukanya nggak ada jerawat. Nggak ada jerawat, biar bersih. Ya betul. Ini ada minyaknya di dalam. Ya ini baru dua maggot ini, dua maggot yang saya remas kayak itu udah rata tangan. Iya. Udah rata. Tapi tangan. Luarnya kering. Ya ini luarnya kering. Nih bisa dilihat nih. Iya. Itulah yang membedakan quality maggot premium, maggot quality ekspor dengan maggot abal-abal. Ini nih, luarnya sangat kering. Jadi betul. Jadi minyaknya itu di penjara di dalam tubuhnya ini. Dikonsentrasikan, dipusatkan di dalam. Karena pengolahan kami itu tidak menginginkan si minyak ini karena di minyak itu semua nutrisinya terkandung di sana, Bang. Jadi kita tidak menginginkan minyaknya ini pecah. Jadi ada suhu tertentu kita treatment di situ agar mengkonsentrasikan larutan minyak ini yang ada di dalam tubuh si maggot itu, jadi nggak keluar gitu. Tadinya betul dari, jadi saya membayangkan gimana gitu sebenarnya hasil olahan, ternyata aromanya juga nikmat, harum, serius. Jadi harum dan ada kandungan minyaknya ini. Nah, jadi saya membayangkan ini baru dua saja, ternyata
udah banyak minyaknya. Ini baru 2 nih, apalagi dalam 1 kilo mungkin saya yakin kalau diper seperti itu akan itu lumayan itulah yang menyebabkan maggot ini atau minyak BASF oilnya ya, kita biasa sebut BASF oil itu mahal. Ya bayangkan per mili saja Bang, itu 250.000. 250.000 per mili. Ya, itu di Eropa. Minyak BASF atau minyak perasan dari ini ya. Ya, itu di luar negeri harganya kalau kita bisa ekspor, akan tetapi untuk pengolahan menjadi minyak itu ada peralatan khusus, mesin khusus yang kita gunakan. Itu yang menciptakan juga menyebabkan kita kesulitan memproses hal tersebut. Ke depan sepertinya jadi jangan ekspornya adalah jangan maggot kering. Benar. Jadi ekspornya adalah minyak. Nah, bila perlu adalah mungkin ya suatu saat ini di Arif saya membayangkan di kita ini menjadi sentra, mungkin penghasil mungkin bahan jadi. Bahan jadi ya. Jadi bahan jadi sabun. Sabun, terus skincare ya. Mungkin kalau itu kan nilai ekonominya jauh lebih tinggi. Ya, betul. Oke. Sangat keren ini teman-teman sahabat YS Podcast semua. Masih muda tapi memiliki kreativitas yang sangat keren. Tadinya betul saya membayangkan maggot ini hanya murni untuk pakan ternak ya, tapi memang luas sekali itu pemanfaatannya. Di sini di Arif menjelaskan betul-betul bahwa potensi ekonomi dari maggot ini ternyata sangat luar biasa. Nah, mungkin ini ya buat para remaja semuanya, terutama ini untuk desa ya. Ya, desa. Dan BUMDes ini ide yang sangat menarik. Jadi di Arif sangat membuka diri untuk kerjasama nih, untuk membuka peluang bagaimana cara pembudidayaan, kemudian bahkan hasil yang didapatkan dengan standar tertentu yang diterapkan di Arif ini siap ditampung. Ya, betul. Ya, Oke, di Arif ikut standar kita gitu. Ya, yang jelas standar ya, jangan nanti abal-abal asal mau diproduksi asal ini udah jadi. Nah, tentu di Arif mempertaruhkan juga nih standar yang dihasilkan. Harapannya sekarang di Arif sebagai closing statement, menurut saya ini sangat brilian. Yes. Ya. Harapannya ke depan di Arif. Ya, harapan saya dan mimpi saya, Bang. Ya. Harapannya dan mimpi saya itu adalah nanti ke depan itu kita sebagai pembudidaya ini harapannya adalah kita kesulitan sampah, Bang. Kesulitan sampah untuk berbudidaya ini. Itu mimpi saya. Jadi tidak ada sampah lagi yang kita gunakan untuk berbudidaya maggot. Jadi itu zero waste itu itu udah betul-betul zero waste. Itu yang menjadi mimpi saya, dan terutama terkhusus untuk saya adalah putra NTB di sini. Saya ingin mengedukasi, kemudian melestarikan, kemudian mensejahterakan masyarakat kita di sini. Terutama memang kebanyakan yang menjadi pegiat lingkungan di sini itu adalah masyarakat menengah ke bawah, masyarakat ekonomi rendah di situ, karena dia hanya berpenghasilan dari pengolahan sampah, pengolahan limbah di situ. Itu yang ingin saya bangkitkan, itu yang ingin saya sejahterakan, agar mereka bisa melihat bahwasanya ini ada peluang di situ. Mereka bisa bangkit, kemudian dan alhasil mereka bisa lebih sejahtera di situ. Itu yang menjadi mimpi saya, Bang. Ya, makanya dari awal saya kuliah itu, Bang. Ya, saya tidak pernah bercita-cita ingin bekerja bekerja di perusahaan-perusahaan besar. Saya tidak pernah bermimpi. Tidak pernah bermimpi. Satu yang saya mimpikan adalah saya ingin mensejahterakan masyarakat yang ada di daerah saya. Itu mungkin Allah mendengar itu ya, Bang. Dulu mimpi saya sebesar itu. Saya tidak tahu nanti akan mewujudkannya seperti apa, tapi alhamdulillah saya ketemu dengan maggot ini, dan itu benar-benar menjadi sosok yang real yang bisa menciptakan kesejahteraan di wilayah saya di NTB ini, Bang. Itu yang benar-benar saya sering renungi, Bang. Gitu. Orang menganggap sampah adalah hasil buangan yang tidak perlu dilirik lagi, tapi ada anak muda yang melihat itu adalah emas. Ya, luar biasa. Emas yang akan menghasilkan dolar, yang akan menghasilkan rupiah gitu. Nah, ini sangat keren. Sampah kita nanti akan menjadi nol, artinya semua diberdayakan dan tidak ada residu. Ternyata maggot yang dihasilkan bernilai ekonomi cukup tinggi. Kemudian sisa olahan sampahnya itu bisa juga sebagai pupuk. Ini sangat keren. Semoga ke depan pemuda-pemuda NTB
banyak lagi yang tumbuh nih seperti di Arif ini. Melihat peluang ekonomi, peluang tertentu ini dari hal-hal yang dianggap sepele, dari hal-hal yang dianggap ya tidak berharga oleh masyarakat kita, dan ternyata ini peluangnya cukup tinggi. Banyak permintaan luar negeri ternyata, dan itu belum bisa dipenuhi oleh di Arif dengan kualitas standar ini. Oke, sangat keren. Saya berharap banyak orang yang melirik ini sebagai potensi ekonomi, kemudian belajar dengan De Arif, menjadi partner bersama De Arif untuk mengembangkan ini. Oke, sangat luar biasa. Nih, terakhir saya ada kenang-kenangan ini buat De Arif. Nah, ini luar biasa. Ini ada baju YS Podcast ini untuk De Arif, mungkin nanti yang ukurannya yang L mungkin ya. L. Oke, ini akan kenang-kenangan saya untuk De Arif, semoga nanti bisa dipakai terus ya. Amin. Di ketika memproduksi ini. Oke, demikian sahabat YS Podcast semua, semoga bermanfaat diskusi saya, bincang-bincang saya dengan De Arif pada kesempatan kali ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.